Swastiastu. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheshwara, Guru Sat Sat Param Brahma, Tasmai Sri Gurwi Ya Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa yang terkasih, baiklah dalam kesempatan dan suasana yang penuh anugerah ini saya akan menyampaikan Dharma Wacana, yaitu tentang dua orang pertapa yang sangat dahsyat. Pemirsa yang terkasih, dikisahkan, diriwayatkan bahwa Resi Narada itu selalu bersenandung dengan gitarnya yang luar biasa, yaitu memuja, melakukan kirtanam, mengagungkan kebesaran Tuhan dalam manifestasinya sebagai Dewa Wisnu. Pemirsa yang budiman, pada saat itu Resi Narada yaitu menemui seorang pertapa. Resi Narada berkata, "Wahai pertapa yang agung, aku akan pergi ke Aikunta untuk menemui Dewa Wisnu. Apakah kau ada pesan yang harus aku sampaikan? Dan kalau ada, silakan, nanti aku akan sampaikan juga jawaban yang diberikan oleh junjungan kita, yaitu Dewa Wisnu." Pemirsa yang budiman, rupanya sangat bahagia, sangat senang dia mendengar hal itu. Dia langsung pertapa itu berkata, "Wahai Resi yang agung, Narada, sampaikan pesanku, sampai kapan aku melakukan tapa berata yang berat ini untuk menerima darsan dari Dewa Wisnu?" "Baiklah pertapa, aku akan sampaikan." Setelah itu Resi Narada akan menuju Sungai Gangga, dan pada saat itu dia membasuh tangannya. Dan dia melihat di bantaran Sungai Gangga ada seorang pertapa. Dia pun datang ke sana, dan dia pun menyampaikan pesan yang sama dengan pertapa tadi. "Wahai pertapa, aku akan pergi ke Aikunta menemui Dewa Wisnu. Apa ada yang harus kau sampaikan? Aku akan menyampaikan juga kepadanya." "Baiklah, kalau begitu Resi Agung Narada, sampaikan salamku. Kapan aku rupanya bisa mendapatkan darsan dari junjunganku Dewa Wisnu?" "Baiklah, akan aku sampaikan pertapa." Pada saat itu pertapa ini melakukan aktivitasnya kembali, dan Resi Agung Narada menuju ke Aikunta. Pemirsa yang budiman dimanapun berada, setelah dia menemui Dewa Wisnu, dia menyampaikan dua pesan pertama pertapa ini. Pada saat itu dia menyampaikan, "Wahai junjunganku, Tuhanku Dewa Wisnu, kapan pertapa itu mendapat darsan darimu?" Dewa Wisnu tersenyum pada saat itu dan bersabda, "Wahai Narada, sampaikan, dua kali kelahiran dia akan bertemu langsung kepada diriku. Sedangkan yang satu di bantaran Sungai Gangga itu ratusan kali kelahiran barulah dia bisa menjumpai aku. Baik junjunganku Dewa Wisnu, aku akan menyampaikan sabdamu itu." Akhirnya pemirsa yang budiman, kembali dia ke tempat pertapa itu. Pertapa yang pertama itu senang, bahagia luar biasa, menanti jawaban. Apa jawaban dari Dewa Wisnu? Pada saat itulah dia mengatakan, "Wahai pertapa, 2 kali kelahiran kau akan bertemu Dewa Wisnu secara langsung.
Harapan Narada pasti Pertapa itu senang. Tapi kenyataannya Pertapa itu sangat kecewa. Dia sangat sedih. Dan dia berkata, "Wahai Resi Narada, kau sudah melanglang buana kemanapun, hampir tidak ada tempat yang tidak kau kunjungi. Ada ndak Pertapa yang semangatnya, dahsyatnya melakukan itu seperti aku? Aku betul-betul kecewa terhadap Dewa Wisnu." Melihat nadanya yang kecewa itu, maka pada saat itu Narada pergi. Dan dia menuju bantaran Sungai Gangga, menemui Pertapa di sana. Pada saat itu, dia bertanya, menyampaikan pesan Dewa Wisnu, "Wahai Pertapa yang agung, Dewa Wisnu berpesan kepadamu, ratusan kali kelahiran barulah kau bisa bertemu, menerima darsannya, anugerahnya." Pada saat itu Pertapa itu, "Iya junjunganku, Tuhanku, Dewa Wisnu yang Maha Agung ini sangat bersabar menunggu ratusan kali kelahiranku. Aku akan lebih bersemangat dalam hidup ini, melakukan tapa berata untuk menanti kapan aku bisa menemui junjunganku. Terima kasih, oh Dewa Wisnu yang agung." Mendengar jawaban itu, Narada puas. Tiba-tiba pada saat itu ada sebuah pohon besar. Dewa Wisnu menampakkan wujudnya di pohon itu dan memberikan darsan kepada, yaitu Pertapa agung itu. Pada saat itu penuh kegembiraan dan perlinang tetesan air mata yang dilakukan oleh Pertapa itu mendapatkan anugerah langsung dari Dewa Wisnu. Pada saat itu Narada berkata, "Wahai junjunganku Dewa Wisnu, kenapa kau berkata kelahiran berulang-ulang kali, ratusan baru bisa bertemu? Kenyataannya sekarang kau sudah mewujudkan, memberikan darsan kepada Pertapa ini." Dewa Wisnu dengan tegas mantap tanpa keraguan-raguan menyampaikan kepada Narada, "Wahai Narada, aku senang Pertapa ini. Dia sangat tulus dan sangat ikhlas di dalam menjalankan upacara-upacara ini. Dia rela menunggu dan selalu bersyukur dan mengatakan dia sangat bahagia. Aku menunggu sampai ratusan kali kelahiran itu. Tapi aku tidak suka kepada orang yang sombong dan egois, memaksakan kehendaknya sendiri." Maka pada saat itu lenyaplah beliau itu dari pohon kayu yang besar itu. Pemirsa yang budiman, jadi dapat kita petik dari kisah cerita ini, sesungguhnya kita jalani saja dengan baik apa yang kita perbuat di jalan Dharma. Dalam acara upacara juga sama. Karena Brahman bersabda di dalam Adi ayat 17 sloka 11, "Afalan kasibiriyadnya wididresto ya ijayate yastaiwam eweti mana sama daya sasatwika." Yang artinya apabila kita melakukan upacara-upacara termasuk misalnya bertapa dalam hal itu, kita pandang sebagai kewajiban kita dalam hidup ini, itulah satwika. Itulah hiadnya yang utama. Maka daripada apapun hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan sebagaimana apa yang pantas, yang cocok bagi kita sebagai pelaku di dunia ini. Demikian pemirsa yang terkasih dimanapun berada, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.